Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Prihatini, NIM 230601817. Di sini saya akan melakukan praktikum pembuatan media pertumbuhan mikroba guna memenuhi tugas UTS mata kuliah praktikum mikrobiologi terapan dosen pengampu Ibu Isna Afif Nurain, MPD. Sebelumnya, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan media pertumbuhan mikroba. Dan sebelum melakukan praktikum, kita harus melakukan sterilisasi terhadap alat dan bahan yang akan kita gunakan. Tujuan dari sterilisasi ini yaitu untuk mematikan mikroorganisme yang menempel atau yang tumbuh pada alat dan bahan yang akan kita gunakan nanti. Berikut videonya. Alat yang dibutuhkan pada praktikum ini yaitu panci atau pen, kemudian kompor, saringan, sendok atau pengaduk, mangkuk atau wadah, kap wadah, beserta penutupnya sebanyak 5. Kemudian bahan yang dibutuhkan yaitu kentang secukupnya, Nutrijel 1 saset, ragi secukupnya, gula pasir secukupnya, dan Aquades. Langkah pertama pembuatan media pertumbuhan mikroba ini yaitu yang pertama kita mengupas kentang lalu mencucinya. Kemudian setelah itu kita potong-potong membentuk dadu kecil-kecil. Setelah dipotong, kita rebus menggunakan 1000 ml Aquades sampai matang. Setelah matang, kita masukkan ke wadah dengan disaring terlebih dahulu. Langkah kedua yaitu merebus ragi dengan Aquades secukupnya. Kemudian setelah mendidih, diangkat dan ditiriskan ke dalam wadah yang telah disiapkan. Langkah yang ketiga yaitu menyiapkan Aquades di dalam panci secukupnya, kemudian memasukkan 1 saset Nutrijel dan gula pasir secukupnya. Di sini Nutrijelnya pakai yang bening agar nanti si mikrobanya itu dapat terlihat. Kemudian diaduk terus hingga Nutrijelnya tidak menggumpal. Kemudian baru menyalakan kompor dan dimasak, diaduk terus. Setelah itu memasukkan air kentang ke dalam rebusan Nutrijel tersebut, kemudian memasukkan juga si air ragi dengan disaring terlebih dahulu, kemudian diaduk terus. Setelah mendidih, diangkat dan ditiriskan, tetapi disaring terlebih dahulu. Nah, ini ditiriskan ke dalam 5 cup yang telah disiapkan. Setelah media menggumpal, untuk cup yang pertama kita tempelkan jari kotor, kemudian cup yang kedua kita tempelkan jari bersih, kemudian untuk cup yang ketiga kita tempelkan cotton bud yang dimasukkan ke mulut, kemudian cup yang keempat kita tempelkan cotton bud yang dikasih sabun lalu dimasukkan ke dalam mulut. Kemudian untuk yang cup kelima ini tidak diberi perlakuan sebagai pembanding. Setelah itu media yang dibuat ditutup dengan menggunakan penutup cup, kemudian dibiarkan selama 7 hari untuk melihat apakah media yang dibuat tumbuh mikroba atau tidak. Ini adalah hasil setelah 7 hari, bisa dilihat perbedaannya. Untuk warna media awalnya adalah bening, kemudian setelah 7 hari warnanya menjadi kekuningan, kemudian berair dan memiliki bau yang tidak enak. Kemudian di sini ada 2 cup yang ditumbuhi oleh mikroba. Untuk cup yang pertama yaitu yang tidak diberi perlakuan, dan cup yang kedua yaitu yang diberi perlakuan dengan menempelkan jari kotor ke dalam cup media tersebut. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu setelah membiarkan media selama 7 hari, ternyata si medianya itu berubah warna, yang tadinya warnanya bening menjadi kekuningan, kemudian berair dan memiliki bau yang tidak enak. Dari kelima media pertumbuhan mikroba ini ternyata hanya ada 2 cup media yang ditumbuhi oleh mikroba, yaitu cup yang tidak diberi perlakuan dan cup yang diberi perlakuan dengan menempelkan jari kotor. Sekian praktikum dari saya, semoga dapat bermanfaat.
Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.